Gadis kecil terkejut saat menemukan ayahnya sedang bergumul di ranjang dengan pelayan. Lalu dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dengan sekali jentik, seluruh ruangan terguncang hebat. Para pelayan mengira terjadi gempa dan buru-buru berlari menuju kamar untuk menyelamatkan ayah gadis itu. Ayah dan pelayan itu terpapar tanpa pakaian di depan semua pelayan. Situasinya sangat memalukan. Kemudian, gadis kecil itu diam-diam masuk ke ruang penyimpanan, menggunakan sihir untuk mengosongkan semua harta keluarga. Dia berniat untuk memberikan semua itu kepada ibunya. Sebenarnya, gadis kecil ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang nenek moyang dari sekte Tao yang gagal dalam ujian kelulusan. Ketika membuka matanya, dia terbangun menjadi gadis berusia 8 tahun. Dan saat itu dia menyadari bahwa dia telah terjebak dalam novel yang pernah dia baca. Awal cerita dimulai di atas kereta yang sedang dikejar-kejar, dan ibunya yang bodoh tidak menyadari bahwa yang mengejar mereka adalah ayah gadis itu. Gadis kecil itu mengingat kembali cerita, dan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang menteri keuangan yang naik posisi berkat dukungan dari keluarga jenderal untuk menurunkan istrinya demi memanjakan selir, dan untuk merebut kekuasaan keluarga jenderal. Ia malah memutuskan untuk membunuh mereka saat mereka sedang berdoa di gunung. Gadis itu bertekad untuk melindungi keluarga asli dari tubuh yang dia masuki. Menghadapi bahaya, dia mengusulkan pada ibunya untuk melompat keluar dari kereta. Ibunya terkejut melihat keberanian gadis itu. Namun, tanpa menunggu jawaban ibunya, gadis itu langsung menarik ibunya dan melompat keluar dari kereta. Dalam perjalanan jatuh, gadis itu segera menggunakan sihir pelindung. Namun, karena tubuh manusia yang lemah, sihir tersebut tidak stabil dan pelindungnya segera hancur. Mereka jatuh dan secara tak sengaja menimpa seorang pria. Gadis itu langsung mengenali bahwa pria itu adalah seorang perwira militer yang sangat terampil. Namun, menurut cerita asli, dia meninggal karena racun ular sebelum akhir bab, karena dia masih perlu membalas dendam pada ayahnya. Gadis itu memeriksa denyut nadi pria tersebut, lalu mengirim ibunya menjauh. Kemudian, dia mengeluarkan pil penawar racun dari ruang penyimpanannya, memasukkannya ke mulut pria itu. Setelah itu, dia menggunakan ramuan untuk membalut luka-lukanya. Ketika ibunya memberikan air untuk pria itu, akhirnya dia sadar kembali. Namun, meskipun dia hampir mati, dia sangat waspada dan langsung menangkap lengan wanita itu. Beruntung, setelah penjelasan gadis itu, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi, dan dia membawa ibu dan gadis kecil itu kembali ke rumah mereka. Setibanya di rumah, ibunya langsung bersiap untuk menemui suaminya, dan menuntut balas untuk dirinya, juga mencari tahu siapa yang ada di balik pengejaran mereka. Namun gadis kecil itu dengan cepat menghentikan ibunya. Untuk menyadarkan ibunya, gadis itu akhirnya mengarang cerita tentang mimpi premonisi, bahwa dia bermimpi ayahnya tidak hanya mengirim orang untuk membunuh mereka, tetapi juga sedang berbuat mesum dengan pelayan di tempat tidur. Ibunya yang setengah percaya langsung berlari untuk memeriksa, dan ternyata dia mendengar percakapan antara suami dan pelayan. Ternyata pelayan itu sudah dipelihara selama 8 tahun, bahkan telah melahirkan anak laki-laki. Setelah mengetahui kebenaran, ibunya hancur. Suaminya tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga ingin menghancurkan seluruh keluarga jenderal. Ibunya menangis dan memutuskan untuk segera membawa barang-barang mereka dan melarikan diri. Mereka berdua menuju ke rumah keluarga jenderal. Ibunya tidak sabar untuk memberitahu ayahnya tentang konspirasi suaminya. Awalnya orang tuanya tidak percaya bahwa menantu mereka bisa sekejam itu. Namun untungnya, gadis itu teringat bukti kunci yang digunakan ayahnya untuk menjatuhkan keluarga jenderal dalam cerita. Ternyata di halaman belakang ada surat yang mengungkapkan pengkhianatan. Gadis itu segera memberitahukan hal ini kepada mereka. Kurang dari 2 menit, paman gadis itu berhasil menggali surat itu dari tempat yang dia tunjuk. Semua orang terkejut setelah membaca surat itu, menyadari betapa seriusnya masalah ini. Namun karena mereka tahu musuh pasti punya langkah